Kemudian qala al-hadithul khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaih. Salah satu para anbiya ya ikut atau keluar untuk perang. Faqala li qaumihi, maka nabi itu mengatakan untuk kaumnya, itu Yusha' bin Nun. Ya. Maka nabi itu mengatakan untuk kaumnya yang mau ikut perang, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Jangan mengikuti saya ikut perang seorang laki-laki yang baru nikah. Malaka bud'a imra'atin, baru nikah, baru akad nikah. Wa huwa yuridu an yabniya biha, orangnya itu tidak senang ikut perang. Kenapa? Karena dia belum gabung sama istrinya. Baru akad nikah tapi istrinya belum diantar ke rumah suaminya. Walamma yabni biha, orang itu mau apa? Mau kumpul sama istrinya dulu. Orang ini jangan ikut. Kenapa? Karena dia dalam perjalanan perang merasa mereka nggak senang. Kenapa? Takut juga. Baru saya nikah terus takut mati. Maka orangnya seperti ini ya lebih bagus jangan ikut. Kenapa? Menyelesaikan masalah urusan dia sama istrinya, baru nanti ikut. Karena orangnya hatinya masih terikat dengan istri. Tapi kalau orang yang sudah nikah itu lama udah bosen itu orangnya. Orangnya dia mungkin dia itu yang mencari perang dia itu. Maka orang yang baru nikah ini belum kumpul sama istrinya, maka hatinya itu masih masih terikat dengan istrinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, atau seorang yang bangun rumah tapi belum dikasih atapnya itu. Kenapa? Karena dia hatinya masih terikat dengan keluarganya. Kalau kehujanan, kalau ini, dia selesaikan rumahnya dulu. Biar kalau kamu keluar sudah tenang. Walam yarfa' suqufaha. Suquf itu jamak, mufradnya saqf. Saqf itu atap. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Atau orang baru beli kambing atau unta yang hamil ini, wa huwa yantadhiru auladaha, menunggu melahirkan apa? Hewan ternaknya, kambingnya. Kenapa? Karena orangnya senang. Orangnya berusaha gimana kambingnya atau hewan ternak itu berkembang. Kapan orangnya senang? Ketika melihat itu kan berhasil. Berarti menunggu apa? Menunggu lahir hewan-hewan ternaknya itu. Berarti hal yang menjadikan dia senang. Ketika dia keluar perang, dia merasa belum dapat hasil. Terus dia masih mikir gimana itu, berapa jumlahnya, yang lahir itu melahirkan berapa. Terus orangnya masih terikat gitu. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha, menunggu hasilnya atau kelahiran hewan-hewan ternaknya. Kemudian katanya faghaza, kemudian Nabi Yusha alaihissalam dia ikut keluar untuk perang. Fadana minal qaryah, sampai dekat dari
kampung atau desa atau tempat yang mau diperangi. Fadana minal qaryati salat al-asri, waktu salat asar, au qariban min dhalik, atau waktu yang mendekati waktu salat asar. Faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Maka Nabi itu mengatakan untuk matahari, innaki ma'muratun, kamu adalah makhluk yang mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya apa? Bukan dari matahari sendiri, tapi perjalanannya itu kan Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Wa ana ma'murun. Nah, kita berjalan semuanya. Allahumma habisha alaina. Ya Allah, biarkan matahari itu tertahan, tidak terbenam. Nah, Allahumma habisha alaina, fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka matahari itu kan tidak terbenam sampai Nabi Yusha itu perang selesai semuanya, baru matahari itu kan terbenam. Nah, fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Fajama'al ghanaim, maka harta rampasan itu dikumpulkan. Faja'at yani nar, datang api dari langit. Litakulaha, karena harta yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanda ikhlasnya itu apa? Zaman dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika orang itu mengkorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar orangnya ikhlas, datang api membakar itu. Hartanya apa? Terbakar. Berarti itu Allah Subhanahu wa taala menerima korban kamu, menerima amalan yang kamu lakukan atau hadiah yang kamu hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajama'al ghanaima faja'at yani an-naru li ta'kulaha. Untuk apa? Untuk membakar ghanimah itu, harta rampasan itu. Falam tat'amha, tidak disentuh sama sekali. Berarti dalam harta ini masih ada kekurangan, belum semuanya ikhlas. Faqala, maka Nabi Yusha alaihissalam mengatakan, inna fikum ghulul. Di antara kalian yang ikut perang ini ada orang yang mencuri, penipu. Berarti mengambil sebagian dari harta rampasan itu. Kenapa? Berarti orang ini tujuannya bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mendapat harta. Karena itu api itu kan tidak menyentuh harta itu. Kenapa? Belum sempurna, belum ikhlas, masih ada sebagian orang itu kan ikhlasnya masih kurang. Kamu ikut perang karena apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berharap sesuatu. Inna fikum ghulul. Di antara kalian itu ada orang yang mengambil sedikit. Berarti tujuannya dari perang untuk mendapat harta. Supaya gimana? Mana orang itu siapa? Orangnya nggak mau bilang. Orangnya nggak mau bilang saya itu. Kenapa? Orangnya malu atau gimana? Mungkin dilihat itu kalau saya diem-diem aja itu bisa tersembunyi, bisa tidak diketahui. Siapa orangnya? Nggak ada orang mau keluar. Maka caranya mengetahui itu siapa orangnya gimana? Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajul. Dari setiap suku, kepala sukunya datang baiat, salaman sama Nabi. Terus kenapa? Supaya dilihat dari orang yang mencuri itu kan dari suku mana. Katanya, falaziqat yadu rajulin biyadihi. Salah satu kepala suku itu tangannya nempel, nggak bisa dilepas. Berarti itu tanda orang bukan orangnya, tapi di suku kamu ini ada orang yang mengambil harta. Falaziqat artinya nempel itu nggak bisa dilepas.
Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul ghulul. Di suku kamu atau orang yang mengikuti kamu itu orang yang mengambil harta. Faltubayi'uni qabilatuka, maka suku kamu itu semuanya datang untuk apa? Bai'at. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi. Ketika bai'at itu semuanya salaman sama Nabi Musa itu, ada 2 atau 3 orang yang tangannya nempel, nggak bisa lepas. Orang ini yang faqala fikumul ghulul. Kalian ini yang mencuri. 3 atau berapa orang? Sini. Disuruh dikembalikan harta yang kamu ngambil itu, dikembalikan. Faja'u bi ra'sin mithla ra'si baqaratin min adh-dhahab. Maka mereka itu kan kembali ke tempatnya, dibawa itu kepala seperti kepala sapi dari emas. Kepala itu dari emas itu. Berapa kilo? Fawada'aha. Kemudian diambil emas itu, dikembalikan di harta rampasan itu. Faja'atin naru fa'akalatha. Datang api itu membakar itu semuanya sampai hangus. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Ghanimah, harta rampasan itu tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan. Summa ahallallahu lana al-ghanaim. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan harta rampasan itu dijadikan apa namanya itu kan halal untuk umat. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaim. Lamma ra'a dha'fana, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita. Lemah itu kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya Rasulullah waktu itu diusir semuanya, diambil hartanya, rumah-rumahnya diambil, toko-tokonya itu diambil di Mekah. Lamma ra'a dha'fana wa 'ajzana. Kemampuan kita itu kan sedikit. Fa ahallaha lana, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan halal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, utitu khamsan lam yu'tahanna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan untuk para anbiya yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk itu wa uhillat liyal ghanaim. Termasuk 5 perkara itu apa? Wa uhillat liyal al-ghanaim. Maka dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu apa? Harta rampasan. Katanya al-khalifat bi fathil kha'il mu'jamati wa kasril lami jam'u khalifatin wa hiya an-naqatul hamil, unta yang hamil. Lughatul hadis. Nabiyyun wa Yusha' bin Nun. Tuh, Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Kama qalahu as-Suyuti. Bud'id. Rajulun malaka bud'a imra'atin bi dhammil ba'i wa sukunid dad. يطلق على الفرج والنكاح والجماع. كلمة بضع بضع kalimat yang dipakai tapi maksudnya ada salah satu 3. Yang pertama, kemaluan perempuan, namanya budha, atau akad nikah, atau jima, hubungan suami istri. Dalam hadis Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum, artinya ketika suami itu melakukan hubungan sama istrinya, ada kebaikan, ada sedekahnya. Maka ulama mengatakan, lihat, yang halal walaupun kebiasaan, tapi karena niat baik, kamu dapat pahala. Maka sahabat melihat, merasa aneh. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu ajr.
salah satu kita itu melakukan hal, karena hal itu ketika suami melakukan hubungan sama istrinya, hal yang memalukan, artinya diceritakan sama orang. Tapi dalam keadaan seperti itu, suami istri itu dapat pahala. Iya. Nah, maka Rasul itu memberikan, tanya, qala ara'aitum law wadhaha fi haram, gimana kalian itu kalau orang itu melakukan zina berdosa ya? Oh ya, sama. Berarti kalau dia melakukan yang halal dapat pahala. Seperti kalau dia melakukan haram ada dosanya, kalau dia melakukan dengan halal itu ada pahalanya. Ya. Maka salah satu bilang itu, karena itu laki-laki itu kan banyak istri. Kenapa? Banyak dapat pahalanya. Pahalanya besar kalau ujiannya besar. Kalau ujiannya besar berarti pahalanya besar. Ya. Katanya qala yabni biha yadkhulu biha, artinya itu kan belum kumpul sama istrinya. Wa kanat 'adatul 'arabi idza dakhala az-zawju 'ala al-mar'ati bana 'alayha qubbatan min sya'rin aw ghairihi fa utliqa al-bina'u wa arada ad-dukhul. Fa atlaqa al-bina'a wa arada ad-dukhul. Kebiasaan orang Arab itu kalau kalau orangnya itu baru nikah, berarti sebelum dia nikah itu bangun rumah dulu. Berarti dinikahkan di mana? Di rumah baru. Berarti bangun. Nah, ketika ditanya orang, kamu sudah bangun rumah? Artinya sudah nikah. Nah, kenapa? Karena salah satu pondasi rumah itu istrinya. Tiang rumahnya itu kan istri. Minal qaryati hatta idza dana minal qaryah. Qaryah itu, desa itu apa? Katanya wahya ariha, namanya ariha. Lam tat'amha, qala al-Kirmani abbara bilam tat'amha duna lam ta'kulha lil mubalaghah, id ma'nahu lam tadhuq ta'maha, artinya tidak menyentuh sama sekali. Api itu tidak menyentuh harta rampasan itu sama sekali. Ghululan, al-khiyanatu fil ghanimah, namanya al-ghulul. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل به يوم القيامة. أفاد الحديث فإذا ينبل داري حديثنا. قال القرطبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال. Nabi Yusha alaihissalam melarang kaumnya mengikuti dia dalam keadaan yang disebutkan yang tadi. Kenapa? Lianna ashabaha yakununa muta'alliqin nufus bihadhil asbab. Karena orang yang melakukan hal yang tersebut itu hatinya tergantung dengan sebab-sebab itu. Hatinya tergantung dengan istrinya. Dia belum kenal istrinya baik. Hatinya itu kan tergantung dengan rumahnya yang belum diselesaikan. Atau dengan hewan ternaknya. Kenapa? Karena ketika jadi melahirkan hewan-hewan itu jadi orangnya senang. Qala fatad'ufu azaimuhum, maka lemah semangat mereka. Wa tafturu raghbatuhum, juga lemah raghbatu, harapan mereka itu kan mati syahid. Fil jihadi wasyahadah. Kenapa? Karena orangnya itu mau balik lagi. Orangnya berarti tidak berharap. Berarti kan jihadnya jadi apa? Nggak sempurna. Perangnya nggak baik. Kenapa? Karena dia takut. Takut mati. Kenapa? Saya mau balik. Saya mau kembali melihat istrinya, lihat gimana itu. Karena itu kalau sahabat ketika mau perang sudah
namanya seperti perpisahan. Kenapa? Nggak tahu. Nah, bisa kembali nggak? Kalau keluar untuk perang itu minta maaf keluarganya, anaknya, istrinya, tetangganya, teman, kamu nggak tahu bisa kembali atau tidak. Nah. Katanya wa maksudun nabiyyu tafarruquhum min al-awaliq min al-awaiqi. Maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam yaitu orang yang hatinya tidak terikat, kosong dari ikatan. Wal ashghal liyukbiru 'ala al-jihad bi niyyatin sadiqatin wa 'azmin hazimin. Nah, supaya mereka itu kan datang untuk jihad dengan niat yang benar, jujur, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya siap melakukan dalam perangnya itu apa saja itu yang bisa membela agamanya walaupun jiwanya sendiri. Mengkorbankan itu semua. Wa azmin hazimin, orangnya itu benar-benar kalau keluar ya keluar. Jujur. Kemudian katanya kifayatul mujahidina umurud dunya liyatafarraghu lil jihad bisidqin. Sunnah, kalau kamu tidak ikut perang karena kamu punya udzur, sunnah untuk kamu apa? Mengganti orang yang keluar jihad. Mengganti orangnya di mana? Dalam kebutuhan dia. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, man a'ana ghaziyan faka'annama ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi wa malihi bi khairin faka'annama ghaza. Seperti itu. Iya, ada beberapa itu. Man jahaza ghaziyan faka'annama ghaza. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi wa malihi bi khairin faka'annama ghaza. Yang menyediakan itu alat-alat perang untuk orang yang keluar untuk perang, maka seperti kamu perang. Kamu tidak menyediakan, berarti apa? Kamu mengganti orang ini membantu keluarganya, merawat apa namanya kebunnya atau usaha-usahanya, supaya orangnya itu ketika keluar dia tenang, ada orang yang membantu keluarganya. Maka sunnah bagi orang yang tidak keluar untuk perang, dia apa? Membantu orang yang perang. Di mana? Di rumahnya. Kalau keluarganya membutuhkan sesuatu, gitu. Amrul jamadati amru taskhirin wa takwin, wa amrul uqala'i amru taklif. Amrul jamadati amru taskhirin wa takwin. Amrul jamadat, ketika Allah Subhanahu wa taala suruh matahari berhenti. Berarti apa? Namanya amrul jamadat. Ketika di perintah itu yang diperintahkan itu ternyata benda yang mati. Bukan artinya itu kan manusia atau jin. Hanya hewan. Amru taskhirin wa takwin. Amr taskhir, Allah Subhanahu wa taala menyediakan benda atau hal itu untuk manusia. Takwin. Taskhirin wa takwin. Takwin artinya itu menjadikan berubah seperti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berhenti. So, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Itu kan perintah. Berarti bumi itu mukallaf. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya itu jadikan seperti itu.
air itu diserap. Wa ya sama'u aqli'i, berhenti. Wa amrul uqala'i amru taklif. Orang yang berakal, yaitu manusia dan jin, amr taklif, artinya kamu mukallaf melakukan amalan yang diperintahkan. Kemudian katanya thubutul mu'jizati lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Bukti bahwasanya para anbiya itu kan punya mukjizat. Mukjizatnya itu apa? Segala sesuatu bisa. Semuanya bisa. Berarti menghidupkan yang mati, bisa. Namanya mukjizat. Tapi yang mukjizat itu, yang melakukan mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia tidak bisa melakukan sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk para anbiya, para rasul. Yaitu apa? Bahwasanya bukti bahwasanya ini namanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan dia bisa menguasai bumi. Nabi Isa bisa bikin bentuknya burung, ditiup langsung terbang. Mana ada orang bisa seperti itu? Tidak usah bikin kambing, langsung sembelih itu makan. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan dia, membuka untuk Nabi Isa seperti itu. Menghidupkan orang mati, datang itu kuburan, bangkit, orangnya keluar. Mukjizat, bukti bahwasanya orang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuasaan. Hal ini yang bisa, tidak bisa orang lain. Berarti mukjizat sesuai dengan keadaan zaman Nabi. Zamannya Nabi Musa terkenal dengan apa? Sihir. Orang ahli sihir itu main-main pakai tongkat, pakai tali, bisa. Tapi Nabi Musa alaihissalam datang membawa tongkat. Ketika dilempar, semua ahli sihir itu lempar. Ada yang bawa tali, ada yang bawa tongkat, dilempar. Tapi semuanya hanya berjalan di situ. Sebenarnya tidak berubah. Hanya yang kena sihir itu mata orang. Berarti matanya itu melihat tali itu kan gerak. Wasaharu a'yunan nas. Yang kena sihir itu apa? Mati. Matanya orang. Tapi lihat ketika Nabi Musa itu kan lempar tongkatnya. Jadi benar ular. Terus makan itu semua. Makan itu apa? Tongkat, tali, apa dimakan, terus kembali biasa. Gak gemuk. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang ini, ditaruh di dalam, pasti kelihatan ada. Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu. Orang itu semuanya itu langsung sujud. Kenapa? Karena melihat ini bukan namanya sihir itu. Ya. Kalau ini contohnya kayak tas atau kantong atau gimana, minimal itu apa? Jadi besar itu. Ya. Habisin makan itu jadi biasa aja, kembali. Nah, Nabi Isa zamannya terkenal dengan apa? Ubat, mengobati orang. Tapi zamannya Nabi Isa, Allah SWT memberikan dia mukjizat yang orang lain tidak bisa. Apa itu? Kamu bisa bikin obat, orang itu melihat. Orang yang buta bisa lihat, pakai obat. Nabi Isa tidak usah pakai obat, langsung lihat.
Bisa memberikan orangnya obat itu kalau nggak ada rambutnya, itu nanti berapa bulan tumbuh. Ini enggak, langsung tumbuh langsung. Ada rambutnya. Lebih besar dari itu. Bisa mengobati orang mati. Bisa enggak? Nah, orang sakit ya kita bisa mengobati orangnya masih sakit, orangnya masih hidup. Nah, tapi orang yang mati sudah berapa ratus tahun, bukan baru kemarin orangnya mati, enggak, sudah berapa ratus tahun yang lalu, puluhan tahun datang, kalian milih mau siapa? Bukan orangnya, mungkin kalau dia Nabi Isa itu yang milih sendiri, ada orang yang sembunyi di tahu ada. Tapi Nabi Isa yang datang, silakan mau siapa? Maka mereka itu datang mencari orang itu yang paling lama mati itu orangnya. Oh ini, langsung bangkit orangnya. Itu namanya mukjizat. Berarti para anbiya itu tidak melakukan mukjizat dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia bisa menguasai hal seperti itu. Maka seperti mukjizatnya namanya apa? Karamah. Karamahnya para aulia, orang-orang saleh. Berarti orang saleh itu karena dia itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah membantu dia, memberikan dia bantuan. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan apa itu Allah Subhanahu wa taala membantu. Ketika orangnya minta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala berikan dia. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orangnya Allah Subhanahu wa taala membantu dia, memberikan dia bantuan. Dalam hadis qudsi, wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta, Allah Subhanahu wa taala memberikan. Bukan Nabi. Orang itu bukan para Nabi. Orang hanya orang saleh. Memperbanyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala cinta. Sampai orang itu kan dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membuka semuanya untuk dia. Ya. Terus karamah itu siapa saja. Karena apa? Karena yang melakukan itu bukan orang, Allah Subhanahu wa taala melakukan. Tapi kalau ada orang bohong datang, Nabi itu mana buktinya? Diminta buktinya apa? Musailam al-Kadzab bilang dia Nabi. Mana buktinya? Terjadi bagi orang itu kan hal-hal yang aneh juga, yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia dengan itu. Nah, datang satu orang itu bilang, itu Nabi Muhammad, ada orang itu kan sakit, yaitu Sayyidina Ali, sakit mata, maka ditiup matanya sembuh. Ini matanya sakit ini, ditiup itu buta orangnya langsung, matanya. Bukan hanya satu, yuk orangnya buta, nggak bisa lihat. Nah, dikatakan Nabi Muhammad itu kan meludah itu kan di sumur, airnya langsung nambah. Ketika dia datang meludah itu di sumur itu langsung kering. Nah, iya apa itu? Namanya itu kan, mana ada orang itu kan karena dia itu meludah itu jadi langsung kering. Berarti hal yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia dengan itu. Nah. Thubutul mu'jizati lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam.
Nah, kita tahu para anbiya itu kan punya mukjizat. Tapi yang harus kita yakin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Karena itu kadang orang Quraisy datang kepada Rasulullah, Muhammad, lakukan ini lah. Nah, jadikan Makkah itu apa? Banyak tanaman-tanamannya, ada sungai itu. Itu kan minta untuk mereka, untuk dirinya sendiri. Mau memanfaatkan aja, manfaat. Oh, kalau dia apa? Minta dijadikan Makkah itu apa? Jadikan apa namanya itu daerah yang subur, banyak sungai, banyak pohon-pohonnya, tanaman. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kan tidak minta bukti bahwasanya kamu nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia bukti bahwasanya Rasul itu kan adalah nabi benar. Hanya mereka itu apa? Memanfaatkan. Coba karena Muhammad itu kan bisa membelah apa? Bulan. Nah, bulan itu kan terbelah. Berarti dia punya kemampuan. Ayo kita manfaatkan. Itu apa? Dirubah Mekah. Bukan karena itu minta bukti bahwasanya dia benar itu nabi, bukan. Karena itu tidak diberikan. Tapi ketika mereka itu kan minta, bulannya itu kan dibelah, ya Allah Subhanahu wa taala membelah. Kana min alamati qabulil ghanaimi min alamati qabulil ghanaimi wa 'adam wujudil ghulul fiha an ta'ti narun minas sama'i fata'kulaha wa hadha fi ma madha. Jadi tanda bahwasanya perang itu kan benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumpulkan harta rampasan, datang api dari langit membakar itu. Walakin fil Islam abaha Allah taala li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim. Islam Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengambil harta rampasan itu. Wa kana hadha min khususiyatihi alaihi salatu wassalam. Itu termasuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW keistimewaan untuk Rasulullah SAW sendiri. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Ada pertanyaan? Kalau ada orang punya pengobatan sendiri, boleh. Tapi bukan tipuan. Bukan namanya tipuan, menipu orang. Saya bisa terbukti benar. Tidak apa. Boleh. Ada buktinya, terbukti orangnya sembuh, terus penyakitnya pindah ke hewan. Boleh. Oh, kalian itu menyakiti hewan, kasihan. Karena kamu sembelih hewan. Ya, boleh. Apa masalah? Hah? Iya, dia itu apa ilmu yang dia bilang itu saya punya ilmu, bisa mengobati orang. Kamu bisa mengobati orang dengan apa?
Harus kita. Kan ada orang mengobati orang dengan apa? Terapi. Apa masalahnya? Boleh. Kenapa? Masalah terapi dia urut itu kan, dia picit-picit orangnya, ada ramuan, ada, nggak boleh, nggak masalah. Ada orang, enggak, saya mengobati orang dengan apa? Dengan bekam. Boleh. Punya cara khusus, boleh. Hal itu tidak diharamkan. Ya. Ada buktinya, benar ada buktinya. Ya udah. Ada orang itu mengobati orang dengan apa? Dengan apa namanya? Lintah. Kan kalau lintah itu boleh. Ada orang itu mengobati orang dengan jarum. Nah, dengan jarum bisa. Kalau ada terbukti dengan hal yang diperbolehkan, apa salah? Sah, apa masalahnya? Yang penting itu hal itu diperbolehkan dalam syariat Islam, kemudian terbukti benar orangnya, bukan hanya tipuan saja, mengambil harta orang terus. Nah. Maka kewajiban itu kewajiban siapa? Pemerintah yang membuktikan itu. Membuktikan ini orang itu mengobati orang. Pemerintah harus datang. Kenapa? Karena pemerintah itu yang wajib menjaga masyarakat. Orang ini kan mengobati orang, datang. Kamu mengobati orang dengan apa? Sesuatu yang bisa dilihat dari dokter itu dibuktikan dulu. Benar, itu boleh. Bekam dengan apa itu ada, ya benar. Kalau masalah-masalah ilmu dengan apa, ruqyah, mana ahli agama, karena kalian yang tahu. Sini orangnya gimana, ternyata dilihat ruqyahnya itu apa, kamu pakai apa, dengan apa, salah, boleh. Hal-hal itu kan diperbolehkan dalam syariat Islam, iya. Dalam undang-undang itu kan diperbolehkan obat itu, silakan, apa masalah. Karena yang dicari itu apa? Maslahatnya manusia. Boleh. Mengobati orang itu kan boleh, apa maksud? Hah? Dengan apa saja itu? Kita enggak. Ya kita tidak mengatakan. Dia masalahnya. Contohnya, kalau contohnya saya bilang, ini saya bisa mengobati kamu dengan gelas ini. Sebabnya gelas ini kenapa? Allah alam, saya bisa. Yang penting berhasil. Benar, terbukti itu. Masalah gelas ini, gelas itu kenapa? Karena terbuat dari kaca, terbuat dari plastik, terbuat dari batu. Batunya dari mana? Dari surga, Allah alam. Batunya dari mana? Benda najis itu, benda najis ini kan dalam fikih boleh kita berobat dengan hal-hal yang najis. Ulama mengatakan selama masih ada yang suci tidak boleh dipakai yang najis. Sebentar, itu kan masalahnya. Semua najis itu, anjing atau yang lain itu semua. Masih ada yang halal, cara yang halal, yang suci, tidak boleh dipakai yang najis. Tapi kalau nggak ada yang halal, hanya yang najis. Terus dalam ilmu kesehatan sebenarnya penyakit ini tidak ada obatnya, kecuali dengan ini. Boleh. Namanya darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang, yang haram. Nah, orangnya karena lapar mau mati itu boleh kamu makan bangkai, makan apa, walaupun bangkainya manusia. Boleh makan. Kenapa? Sudah mati, tapi kamu masih hidup. Iya. Nah, berarti kalau masih ada, selama masih itu ada yang halal, yang suci, tidak boleh mengambil yang najis.
Ah, menggunakan pengobatan yang halal tapi belum sembuh. iya, ini kan yang pertama, tidak ada yang suci. Berarti baru kita ngambil yang mana? Yang najis, boleh. Nah, katanya ada dua-duanya. Ada yang suci, yang halal, ada yang najis. Nah, tapi ternyata kita pakai yang suci, yang halal itu sudah beberapa kali itu nggak ada faedahnya sama sekali. Memang katanya ahli dokter itu mengatakan, ahli kesehatan, ahli pengobatan mengatakan ini obatnya. Orang ini sudah berobat berapa kali, sudah ada faedahnya. Boleh mengambil yang najis. Atau yang halal ini lama sembuhnya. Pakai obat ini nanti nunggu berapa bulan. Kalau mau sembuh, berarti 2 bulan, 3 bulan. Kalau pakai yang najis ini 1-2 hari sembuh, boleh. Boleh. Tapi kita bilang, mana yang lebih afdal? Lebih afdal kamu ambil yang halal itu walaupun lama. Tapi masalahnya boleh ya, boleh yang ini, tidak masalah. Jadi syariat membolehkan, membolehkan itu. Masalah jin ini masalah khilaf. Nah, tapi yang harus kita yakin, harus kita tahu bahwasanya jin itu mukallaf seperti manusia. Berarti kita boleh memanfaatkan jin. Ya, banyak ulama yang membolehkan. Apa masalahnya? Jin itu namanya mukallaf seperti manusia. Tapi tidak boleh memanfaatkan jin kecuali dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Yaitu apa? Kamu memanfaatkan jin. Berarti harus kamu kenal dengan jin dulu. Ya, kenal hubungan kamu itu sama jin ini. Gimana? Ada cara yang haram, ada cara yang halal. Yang haram, jin itu datang minta kamu itu kan, minta orangnya itu kan syirik, minta, ya hukumnya haram. Ya haram. Tapi kalau jin itu kan jin yang saleh, orang yang baik. Datang. Dia bilang, saya membantu kamu. Mau apa saya kasih? Boleh kamu kasih. Seperti manusia. Ada satu orang mengatakan, ini, saya punya harta. Apa saja yang kamu minta, ambil. Tapi kamu tahu harta itu semuanya haram. Atau dia minta, kamu minta, ini harta saya itu halal. Tapi kalau kamu minta sesuatu, saya kasihkan dengan syarat. Lakukan ini, bunuh orang itu. Manusia ini, kamu minta, haram. Ada sebagian nutup pintu ini. Tidak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu. Kamu bilang itu kan saya punya teman dari jin-jin itu kan baik itu. Allah alam. Maka ada sebagian nutup. Tapi sebenarnya ada. Boleh. Tapi mana bisa dibuktikan? Allah alam. Bisa membuktikan bahwasanya orang ini punya jin yang baik. Allah alam. Iya, harus itu semuanya itu. Iya, orangnya itu kan karena apa? Kadang itu jin itu minta sesuatu. Yang diminta ini dalam syariat itu kan diperbolehkan atau tidak? Itu. Iya. Kalau kita bilang nggak boleh, berarti Nabi Sulaiman gimana? Ya, Nabi Sulaiman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuasaan itu menguasai jin. Ya'malu lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan memberikan Nabi Sulaiman itu kan menguasai jin.
nggak ada kotoran yang Hah? Yang najis namanya najis, nggak ada keberkahannya, nggak ada keberkahan. Hah? Namanya memanfaatkan, bukan mengambil keberkahan. Sembuh saja itu mencari obat. Dalam hadis Nabi SAW, maksud hadis itu walaupun ada yang mengatakan dhaif. Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama alaih.